Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan beribadah bersama-sama melalui video YouTube pada hari ini, Minggu tanggal 29 Maret 2020. Ada beberapa hal yang harus kami sampaikan. Yang pertama adalah tata ibadah ini digunakan di rumah dan mengikuti anjuran pemerintah dan majelis sinode untuk tidak mengadakan ibadah-ibadah di gereja untuk sementara waktu dalam mengatasi penyebaran virus corona. Dan yang kedua, untuk pelayanan firman, GPIB Sola Gracia Batu Licin memfasilitasi jemaat dengan membuka channel YouTube yang diberi nama GPIB Sola Gracia Batu Licin. Dan yang ketiga, bagi jemaat yang kesulitan dalam koneksi internet dalam ibadahnya, dapat membaca Sabda Bina Umat atau SBU. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Dan selamat beribadah di minggu kedua Prapaskah. Kiranya ibadah ini berkenan di hadirat Tuhan dan kita diberkati olehnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dari Mazmur 3 ayat 4. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Terimalah salam rasuli, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Berita anugerah, setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yeremia 31 ayat 33 sampai 34 yang menyatakan, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar perintah hidup baru seperti ditulis dalam 2 Timotius 1 ayat 7 sampai 10 yang menyatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut
dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah pembacaan perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami semua jemaat-Mu akan mendengarkan firman-Mu walaupun di tempat ataupun di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Engkau hadir di rumah kami masing-masing di mana kami mendengar firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Hosiana. Bacaan firman Tuhan hari ini dari Ratapan 1 ayat 1 sampai dengan 17 yang menyatakan, dengan perikop keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Ah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai, laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi dari semua kekasihnya. Tak ada seorang pun yang menghibur dia, semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak dapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya. Pada saat ia terdesak, jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana. Karena banyak pelanggarannya, kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya, akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala, tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan, dan tidak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena reruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya, karena melihat telanjangnya dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya, sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya. Bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau, ya Tuhan, telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya. Sedang mereka mencari roti, harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah, ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah,
apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku untuk membuat aku merana? Tatkala murkanya menyala-nyala, dari atas dikirimnya api, masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparkannya jaring di muka kakiku. Didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut. Kesakitan sepanjang hari, segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda darah itu seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku karena terlampau kuat siteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah najis di tengah-tengah mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom Aleichem. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salah satu peristiwa kelabu dalam sejarah kemanusiaan pernah terjadi pada abad ke-14, yakni tahun 1347 hingga 1351, di mana wabah pes yang kemudian dikenal dengan Black Death atau wabah maut hitam telah membunuh hampir 50 juta orang di benua Eropa. Bayangkan, 50 juta orang. Angka korban tewas itu adalah hampir 60% penduduk Eropa saat itu. Tentu saja Bapak Ibu saudara-saudari, kita semua tidak ingin bencana serupa terulang kembali di belahan dunia manapun. Beberapa virus dari sekian banyak virus yang pernah menjadi epidemik maupun pandemik yang menimbulkan ketakutan dan kepanikan dalam sejarah kehidupan manusia antara lain. Mungkin kita sudah sama-sama kenal ya, influenza, HIV, Ebola, flu burung, DBD, SARS-CoV, variola yang menyebabkan penyakit cacar. Dan saat ini di lebih dari 190 negara di dunia mengalami kedukaan, tangisan, kepanikan akibat wabah virus corona COVID-19 yang menimbulkan kerugian sangat besar. Menurut ADB, Bank Pembangunan Asia, kerugian secara ekonomi bisa mencapai sekitar 5.000 triliun. Di samping telah menewaskan ribuan orang yang tentunya tidak dapat dinilai secara materi, karena nyawa manusia tidak dapat dihitung atau dinilai secara materi. Belum lagi dampak-dampak negatif lain yang mengikutinya. Untuk itu sebagai orang percaya kita harus terus berdoa agar pandemik virus corona ini bisa segera berakhir. Secara khusus kita tetap berdoa bagi pemerintah Republik Indonesia, para medis yang menangani pasien COVID-19, mereka yang terkena COVID-19, bahkan mereka yang untuk sementara waktu kehilangan penghasilan
karena terpaksa dirumahkan. Dan sudah seharusnya kita berbelas kasihan kepada mereka yang terkena COVID-19. Karena bukan kemauan mereka untuk menderita COVID-19. Mereka adalah korban virus. Janganlah kita memandang mereka dengan jijik, takut, marah, bahkan menghakimi. Karena mereka juga korban yang terkena virus tanpa mereka ketahui kapan dan di mana. Mereka pun mengalami ketakutan, stres, depresi, akan kematian yang sewaktu-waktu bisa menjemput mereka. Bahkan yang lebih membuat menderita adalah di saat maut akan menjemput mereka, mereka dalam kesendirian yang mencekam karena dijauhkan atau diisolasi dari orang-orang yang mereka cintai. Jemaat dikasih Tuhan, dalam bacaan kita hari ini dari kitab Ratapan yang ditulis Nabi Yeremia dengan ilham Allah yang dengan kepedihan hatinya yang mendalam atas kehancuran Yerusalem, setidaknya 3 hal pokok. Yakni pertama, bangsa Israel mengalami perubahan drastis dari kehidupan yang menyenangkan menjadi kehidupan yang penuh kesengsaraan. Kita lihat di pasal 1 ayat 3, 1, 3, dan 4. Yang kedua, yang dulunya kawan, sahabat, bahkan keluarga, kini menjadi lawan atau musuh. Dan yang ketiga, timbul kekecewaan yang seakan-akan menyalahkan Tuhan sebagai penyebab penderitaan. Jemaat dikasih Tuhan, kalau kita membaca kitab Ratapan secara menyeluruh, maka kita akan mengetahui bahwa bencana yang dialami bangsa Israel saat itu diakibatkan oleh dosa-dosa mereka. Antara lain penyembahan berhala, kekejaman, penindasan, kemunafikan, dan berbagai dosa lainnya. Namun, sebagai orang percaya, kita yakin bahwa di balik keadaan menyedihkan yang dialami, selalu ada pengharapan untuk dipulihkan. Bagi kita yang bertobat, ada janji pemulihan bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Dikatakan dalam Ratapan 3 ayat 26, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Janji pemulihan disediakan bagi orang-orang yang senantiasa bertekun menanti-nantikan Tuhan. Menantikan Tuhan berarti menaruh harap dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, serta memandang Dia sebagai sumber pertolongan. Dalam Yesaya 40 ayat 29-31 dikatakan begini, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan beroleh kekuatan baru, kemampuan untuk mengatasi masalah, dan kesanggupan untuk terus berjalan maju melewati badai. Karena tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Ratapan 3 ayat 22-23. Tuhan juga telah berjanji bahwa Ia sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5b. Bahkan dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, secara khusus sesuai tema SGDK kepada para pelayan Tuhan, kiranya memiliki kesadaran dan kepekaan serta hikmat yang dari Tuhan dalam menyikapi keadaan dunia yang selalu berubah, senang susah, kalah menang, hidup mati, berhasil gagal, sehingga mampu memimpin, membekali dan memperlengkapi umat Tuhan agar tetap setia kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan di dunia yang selalu berubah. Sekalipun bila memang Tuhan izinkan kita untuk mengalami penderitaan. Seorang yang bernama Thomas Chisholm yang hampir sebagian besar hidupnya mengalami berbagai macam pergumulan, penyakit, penolakan dan kekecewaan, tetapi ia tetap setia kepada Tuhan. Akhirnya pada tahun 1923, Thomas Chisholm menggubah sebuah lagu yang berdasarkan Ratapan 3 ayat 22-23 tadi. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan,
tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi berkesar kesetiaan-Mu. Dan lagu tersebut sampai saat ini telah menjadi berkat bagi banyak orang di seluruh dunia. Lagu itu mungkin jemaat Tuhan juga mengenal, terdapat dalam pelengkap Kidung Jemaat 138. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Soli Deo Gloria, Tuna Vespasem, Veni Creator Spiritus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu hati memanjatkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, di dalam bencana yang melanda sebagian besar dunia ini, wabah virus corona, kami kembali menghampiri Engkau ya Tuhan, sekalipun di dalam rumah kami masing-masing. Tuhan, kami percaya kami mendapatkan berkat dari Engkau dikala kami beribadah kepadamu. Kami percaya Tuhan, ruangan bukan menjadi satu hambatan atau halangan untuk kuasa-Mu, kasih-Mu, kekuatan-Mu, kemurahan-Mu hadir dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat Tuhan tempat ini yang merasakan ucapan syukur atas jamahan Tuhan, kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan. Berkatilah keluarga Bapak Asili Tonga, keluarga Bapak Diaken Situmorang, dengan berkat yang dari Allah Bapa senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun di tanggal 29 sampai tanggal 4 April. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya boleh menguatkan. Bahkan dengan kuasa-Mu Kau memulihkan. Kau memberkati obat-obatan yang diberikan. Berkati para medis yang melakukan diagnosis atau perawatan. Terima kasih Tuhan. Kami juga secara khusus berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang dalam pergumulan Tuhan beri kesehatan, kekuatan, jalan keluar. Untuk anak kami yang masih studi, Kau berkati mereka, supaya mereka boleh menyelesaikan studinya dengan baik, tepat pada waktunya. Juga untuk Kau berkati kami yang menjadi PNS, TNI, Polri, pegawai swasta. Kami menjadi berkat di instansi perusahaan kami bekerja. Juga berkati kami yang menjalankan usaha bisnis, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah di dalam pergumulan di seluruh dunia ini untuk wabah corona, Engkau tetap memberikan kami kekuatan penghiburan. Kami juga terus berdoa untuk pemerintah kami, pemerintah Republik Indonesia, berkati Bapak Presiden dan aparat terkait, utamanya dalam menyikapi wabah virus corona yang menimpa di Indonesia tercinta ini. Tolong Tuhan, pimpin beliau dan aparat terkait dengan instansi terkait juga dengan hikmat-Mu, juga untuk para medis, sehingga mereka boleh menemukan untuk pengobatan virus corona. Dan jaga sertai para medis Tuhan, mereka garda terdepan dalam mengatasi wabah virus corona ini. Berikan mereka juga kesehatan, kekuatan, sukacita dalam menjalani tugas sebagai para medis, terutama dalam mengawasi, bahkan memulihkan pasien
COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah seruan doa kami yang kami panjatkan hanya dalam satu nama, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, nama yang penuh kasih, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Ya kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan lakukanlah firman Tuhan yang telah sama-sama kita dengar. Dengan penuh keyakinan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.